Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Cecep Supriyadi. Nah, di video kali ini aku nggak bikin vlog ataupun bikin sosial eksperimen, tetapi di sini aku mau coba sharing ya bersama Mas Rizky. Gimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah. Nah, beliau ini salah satu sahabat aku dari kecil. Nah, kebetulan beliau ini berpengalaman di ABK. Ya, di ABK. Nah, nanti kita coba sharing-sharing nih, tanya-tanya kepada Mas Rizky pengalamannya sewaktu menjadi ABK ya. ABK kapal apa ya? Kapal cumi. Nah, nanti kita sharing-sharing. Silakan nih buat teman-teman yang mau melamar pekerjaan ke ABK ya, ataupun pengen lebih tahu mengenai ABK, silakan tonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Langsung aja kita ke videonya. Ya, pertama saya dapat lowongan pekerjaan ABK itu dari sosial media, itu yaitu Facebook. Nah, itu dari Facebook itu saya scroll iseng-iseng lah cari pekerjaan. Ternyata ada yang menawarkan jadi ABK, yaitu ada 3. Pertama ABK kapal ikan tuna, terus kedua ABK kapal ikan cakalang, yang ketiga itu kapal ikan kapal cumi Merauke. Nah, di situ saya coba nanya kapal pertama kapal tuna, sistem kerjanya kayak gimana, terus kedua kapal cakalang sistem kerjanya kayak gimana, dan ketiga kapal cumi sistem kerjanya kayak gimana. Nah, di situ saya tertarik itu dari kapal cumi, dari pekerjaannya, terus sistem mudah lah, kayak gitulah pekerjaannya. Nah, jadi dari situ saya mulai berangkat dari Kuningan ke Jakarta Utara, yang bertempat di Jakarta Utara, yaitu Muara Baru. Nah, tapi kan sebenarnya Mas Rizky itu bilang masuk lowongan pekerjaan. Berarti itu banyak sekali lowongan pekerjaan selain dari ABK-nya. Nah, apa Mas Rizky pernah ke tempat-tempat lain? Maksudnya itu udah lamar-lamar ke tempat lain, tetapi yang terpilihnya adalah ABK. Pertama saya sudah melamar ke tempat-tempat lain, yaitu di Jakarta Timur, terus di Majalengka, sama di Cirebon. Dan pertama dapat pekerjaan itu di Jakarta Timur, yaitu dapat pekerjaan jadi di tukang kargo paket pesawat. Nah, dari situ saya bekerja cuma paling lama 1 bulan lah. Berarti Mas Rizky itu sebelum berangkat menjadi ABK itu Mas Rizky pernah bekerja di suatu gudang, di perusahaan PT Ahdia Perdana Kusuma. Berarti di bagian pengangkutan barang buat ke berarti selama jadi ABK Mas Rizky pernah bekerja di gudang seperti semacam paket itu selama 1 bulan sampai akhirnya Mas Rizky memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, kemudian scroll di Facebook ya, di grup Facebook, akhirnya mendapatkan informasi lowongan mengenai ABK seperti ini, dan akhirnya Mas Rizky memutuskan untuk pindah dari pekerjaan yang dari gudang itu ke ABK. Oke, jadi Mas Rizky kan udah dihitung-hitung nih. Kalau misalkan aku kalau jadi ABK dapat untuk nikah tahun depan, emang berapa sih gaji yang ditawarkan waktu itu yang ditawarin ke Mas Rizky? Ya, sebenarnya kalau gaji sih nggak terlalu besar ya. Kalau misalkan gaji itu kita dihitung per hari. Per hari itu kita dikasih sama PT-nya 30.000. Nah, itu dari 30.000 itu berarti dikali sebulan dong. Sebulan itu kan 900.000. Gimana caranya kita supaya 1 bulan itu lebih dari 900.000 itu? Caranya kita ya cari premi sendiri, mancing semacam bonus gitu ya, dari hasil mancing sendiri kita. Oh, berarti ternyata buat teman-teman yang mau ke ABK, ternyata semua ABK itu beda-beda sistemnya ya. Iya. Dan ini di Mas Rizky ternyata gaji per harinya itu hanya 30.000 itu dalam 1 hari ya, bukan per jam. Jadi 30.000 dikali 30 hari ya, karena sebulan jadi 900 itu gaji pokoknya. Nah, kemudian
gimana kalau kita pengen dapat lebih besar dari gaji pokok, yaitu kita mancing sendiri harus ya. Mancing sendiri. Nah, jadi nanti kita jual, baru kita dapat itu bonusnya untuk kita ya. Iya. Itu Kita bahkan dihitung sama apa namanya kaptennya itu kita pendapatan per bulan mancing kita itu berapa, ntar per kilonya itu dikali 10.000. berarti Iya. sekilonya per ikan itu 10.000 Iya. per kilonya. Oke, jadi Maaf, bukan ikan cumi kan. oh cumi. Oh iya ya. Berarti Mas Rizky ini di ABK-nya di bagian cumi. Nah, biasanya kalau kita sebelum ke sana deh, kita mau nanya dulu. Nah, berarti gaji di kisaran ya sama bonusnya itu 2 sampai 3 juta. Iya, benar. Udah jauh dari orang tua juga Iya, ya. benar. Oke. Jadi akhirnya Mas Rizky itu ngelamar ke situ. Nah, kalau boleh tahu, coba dong ceritain gimana sih proses dari awal Mas Rizky ngelamar, atau ada pelatihan-pelatihan apapun akhirnya sampai sana gitu, sampai menjadi ABK seperti itu. Ya, pertama saya dapat itu kan dikontak dulu sama ini ke orang yang ya saya dapat dari semacam penyalur lagi lah, dari penyalur ke PT punya lagi. Nah itu saya coba kontak dulu, Pak ada lowongan tidak di sana di jadi ABK kapal cumi. Iya. Kata dia, oh iya ada mas katanya, kalau mau kesini aja langsung ke Jakarta Utara, di alamatnya di Muara Baru. Nah dari situ saya keesokan harinya langsung deh berangkat. Nah pas berangkat nyampe sebelum berangkat dia nginformasiin dulu, katanya sekalian bawa baju ya buat salin, takutnya inilah. Oh, Ya. jadi pas Mas Rizky dapat informasi mengenai lowongan ABK ini, itu Iya. Mas Rizky sudah langsung dikonfirmasi untuk membawa pakaian. Iya, Berarti itu membawa pakaian. statusnya udah diterima atau gimana itu Ya. keputusannya? Jadi kepastiannya gitu. belum jelas sih, Belum jadi, jelas. iya, Tapi kepastian disuruh langsung membawa pakaian katanya, sekitar beberapa setel lah. Nah, dari situ saya cuma membawa beberapa setel, berangkat nyampe di sana kita istirahat dulu Iya. di tempat ya disebutnya mes lah. Iya. Kita istirahat di sana, besok paginya kita langsung ke tempat PT-nya. langsung ke perusahaan. Ya, langsung ke perusahaannya. Jadi di situ kita cuma siapin kartu keluarga sama KTP. Nah, berarti dokumen administrasinya cuman fotokopi yang asli atau yang fotokopi. fotokopi. Iya. Berarti yang pertama adalah KTP, yang kemudian kedua kartu keluarga, Ya. terus berarti itu doang. Udah. Persyaratannya nggak ada yang lain. Iya. Nah, berarti itu buat teman-teman ya, khusus yang mau jadi ABK ternyata syaratnya itu mudah banget. Yang pertama cuman KTP sama kartu keluarga. Nah, kemudian setelah itu di apa namanya, di seleksi dulu. ada seleksinya. Seleksi ya, jadi ya seleksi cuman dikit doang, cuman diajar renang, terus apa namanya, gimana caranya kita nanganin kalau terjadi kebakaran Berarti di tengah laut. antum gimana tuh pas lagi praktek apa tadi pelatihan berenang, di mana pelatihan berenangnya, di kolam renang atau di langsung terjun ke laut gitu? Kalau terjun ke laut ya paling di kolam renang seperti itulah, ya nggak terlalu dalam lah, itu kan cuma dasar-dasarnya doang di ini. Jadi biar kalau misalkan seketika kapal kita nih yang kita tumpangi tenggelam atau amit-amit ya tenggelam, Jadi jauh. jadi kita bisa antisipasi terlebih dahulu dari yang ininya. Berarti pelatihannya yang pertama adalah renang, kemudian yang kedua Terus yang kedua apa namanya, materi-materi tentang gimana caranya pengetahuan alam, ya, gitu ya, pengetahuan umum gitu ya, Iya. bukan pengetahuan alam. seperti itulah. Nah, terus setelah pengetahuan umum, berarti ada tes-tes atau pelatihan lainnya Enggak, nggak? Sudah beres. selesai. Sesudah pelatihan seperti itu, besokan harinya kita mulailah pembekalan gitu. Nah, Jadi untuk pembekalannya sendiri seperti apa? pembekalan itu kita membawa perbekalan buat makan kita sehari-hari di tengah laut nanti selama 3 bulan. Nah, jadi Mas Rizky waktu pembekalan itu seperti apa? Pembekalan itu seperti kita dikasih pembekalan itu dalam 3 hari, ada waktu 3 hari. Itu pembekalan seperti sayur-sayuran, seperti telur-telur, terus segala macam lah, ayam.
seperti itu ada juga. Nah, setelah pembekalan kita dikasih bon-bonan. Nah, itu bon-bonan dalam buat yang ABK yang baru itu cuma dapat 3 juta. Iya. Jadi kasbon dari perusahaan buat ABK baru itu 5 juta. Iya, cuma 5 juta. Terus buat yang pengalamannya atau yang udah senior, udah lama, itu bisa apa ya, bisa dinego lah sama ke perusahaannya atau ke kaptennya, bisa minta dinaikin dikit. Nah, berarti dari proses dari pembekalan selama 3 hari, dari situ langsung berangkat biasanya. Iya, berangkat. Nah, berarti tujuan yang pertama Mas Rizky dari pelabur itu kemana, dari mana? Ke Merauke. Berarti enggak keluar Indonesia, berarti Enggak, masih di wilayah Indonesia, enggak, cuman beda provinsi mungkin ya. Iya. Berarti langsung ke Laut Merauke. Iya. Nah, selama di perjalanan ke Merauke itu memakan waktu berapa? Selama perjalanan dari 2 hari. Nggak nyampe. Masya Allah, dikira saya 2-3 hari sampai gitu kan. Itu paling lama kita 2 minggu atau 3 minggu. 3 minggu, Paling lama 2-3 minggu. Itu perjalanan doang dari perjalanan doang dari Merauke Pelabuhan ke Merauke. Nah, jadi selama di Merauke kegiatan-kegiatan buat ABK baru itu seperti apa? Khususnya buat Mas Rizky nih, kan baru pertama gitu. Iya. Bisa ngapain gitu atau gimana? Pertama dulu? saya buat yang pertama atau pemula nih ya, kita diajar dulu. Belajar dulu dari pelatihan yang gitu. semacam pelatihan dari senior atau yang udah lama ya. Gimana caranya kita merakit pancing atau apa namanya, melempar pancingannya, terus nariknya seperti gimana, kita diajar dulu sama yang senior sama yang udah lama. Nah, untuk waktu kerjanya bagi ABK itu dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk waktu kerja dari jam 5:30 sore sampai jam 6 pagi. Berarti itu kayaknya Full 12 jam. 12 jam. Iya. Nah, berarti siangnya full untuk istirahat. Tidur. Ada yang tidur, ada yang cuma Ya santai-santai gitu. Santai-santai. Mungkin karena nggak bisa tidur. ya. Nah, biasanya kalau Mas Rizky nih, kegiatan-kegiatan seperti itu pertama kan biasanya untuk gimana ya, ibaratkan buat pendekatan atau membiasakan diri gitu sama lingkungan di sekitar, apalagi ini di laut gitu. Apa yang dilakukan sama Mas Rizky? Pertama saya sih ya seperti biasa ya, mancing, tapi saya nggak terlalu fokus ke pancing. Iya, seperti itu. Saya cuman fokus kadang ke kanan, ngelirik ke kanan, kadang ngelirik ke kiri gitu. Gimana caranya, terus biar saya dapet, gimana caranya ngerasain ada cuminya atau enggak gitu ya. Berarti Mas Rizky itu cuminya bukan Iya. di ikannya. Bukan. Berarti mancing cumi ya, Iya. dari nangkap cumi, jadi kayak khusus di bagian cuminya. Iya. Nah, untuk makannya sendiri itu dikasih dari pihak perusahaan atau memang masak sendiri atau ada kokinya tersendiri gitu? Kalau makan dari kaptennya udah disiapin koki. Iya, udah disiapin koki. Itu paling koki bawaan kaptennya, dibawa dari kaptennya. Nah, itu koki itu satu apa namanya, buat koki buat 2 orang. Satu koki buat Maksudnya apa namanya, buat yang masak itu 2 orang. berarti kokinya 2 orang. Iya, makanya Nah, 2 orang. untuk waktu makannya itu di jam-jam berapa atau berapa kali sehari? Untuk waktu makan sih di sehari itu 3 kali. 3 kali. Iya, ya, pagi selesai mancing pagi makan, terus selesai packing ya atau nyusun cumi Sorenya berarti ya, sore kita itu makan dulu. ada yang makan ada yang ntar kan. Nah, selesai itu jam 12 malam. Makan. 12 malam kita makan. Jadi sehari 3 kali makan. Iya, sehari. Waktunya pagi setelah selesai mancing, kemudian sore sebelum memulai mancing, Iya. dan di pertengahan malam sekitar jam 12-an Iya. kita makan. Makan lagi. Nah, oke, terus ada kejadian aneh nggak sih waktu di Merauke? Di Merauke. Iya, di Bisa diceritakan? Ya, kalau kejadian aneh pernah ada sih. Itu kejadian aneh satu di kapal ya. Iya. Malam-malam itu ya, kalau pas
lagi nggak mancing nih, libur atau dekat pulau atau dekat pulau lah, itu saya kan kalau malam jarang tidur, soalnya udah Biasa. bisa apa namanya menyesuaikan. lingkungan. Nah, itu malam saya jarang tidur dan saya cuma apa namanya melihat sosok lah, Sosok seperti gadis gitu. Masya Allah. seperti ya kalau bisa dianggap penunggu lah, Penunggu. kapalnya gitu. Iya, gadis gembun gitu maksudnya. Dia menunggu di kamar mesin, Di bagian mesin kapal. iya, bagian mesin. Cuman setengah badan, rambut terurai panjang. Berarti itu kejadian di Maroke. Iya. Nah, setelah di Pulau Maroke atau di Laut Maroke, kemudian itu berapa lama itu di Maroke? Di Merauke paling lama 4 bulan. 4 bulan. Dari Maroke langsung perjalanan ke Maluku. Maluku. Nah, sebelum ke perjalanan Maluku tuh Mas Rizky pernah gak sih bersandar dulu ke darat atau emang langsung jalan gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita ke Maluku itu kalau misalkan malam mancing nih, malam mancing. Kalau kita kan nunggu komando atau dari instruksi dari komandan dulu, komandan kapal. Kalau misalkan kata komandan kapal berangkat ke Maluku, kita selesai mancing pagi langsung berangkat ke Maluku. Itu kalau perjalanan dari Maroke berarti ujung ya? Iya, dari ujung. Berarti Maluku kan tengah-tengah. Iya, Maluku. Berarti berapa perjalanan tuh? Berapa hari? Itu kalau dari Merauke ke Maluku aja, padahal dekat ya, itu membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari. Iya. Gak kebayang berarti yang 3 hari. Saya aja sempat memikirkan kalau misalnya naik kapal itu pasti yang dipikirannya takut ada ombak, takut ada tsunami, itu takut gitu kan. Iya. Tapi nggak ada yang seperti itu. Sempat ada pas perjalanan, pas di hari kedua kalau nggak salah, itu pas banget ada ombak terus badai angin lah. Itu badai anginnya sangat kencang. Jadi si air itu mulai bisa masuk dari depan kapal atau dari kapal itu. Mungkin kalau kita biasa dulu waktu kecil mungkin main kapal-kapalan, kalau ada air ya goyang-goyang gitu, main kapalnya goyangnya kencang banget. Itu pasti muntah-muntah laut. Kalau yang belum terbiasa sih pasti kita muntah. Kalau Mas Rizky nggak muntah? Alhamdulillah saya muntah. Nah, jadi kalau muntah saya pas perjalanan doang. Karena emang akan butuh waktu gitu kan. Karena kalau mancing otomatis kapal keadaan diam kan. Iya, karena lagi turun jangkar ya. Jangkar atau enggak parasit. Nah, setelah itu dari perjalanan Maroke ke Maluku. Nah, kegiatan di Maluku itu apa? Sama kayak di Maroke. Kegiatan di Maluku sama seperti di Maroke, tapi kita mancingnya kalau misalkan di Merauke kita mancing kan si kapal itu berjalan mundur tapi pelan, jadi bukan cumi yang dari kapal tapi kapal yang cumi. Nah, kalau misalkan di Maluku berbeda, itu kebalikannya, jadi cumi yang dari kapal. Berarti kita melepas umpan gitu banyak banget. Jadi kita jaring gitu. Kapten tuh ya taruh jangkar di mana, udah taruh jangkar, kita mancing kita cari aja cuminya, biar cumi yang datang. Kita kalau misalkan ini lempar aja yang jauh, kita coba lempar yang jauh, kita pancing cuminya ke dekat kapal kita. Jadi berbeda ya. Nah, terus kejadian yang aneh waktu di Pulau Maluku apa aja tuh? Ya, kejadian yang aneh sih belum pernah, paling badai doang. Pasti ngeri banget tuh ya kalau ada badai, hujan, terus angin sama petir loh. Jadi satu. Nah, terus dari situ dari Maluku kemudian kemana lagi? Langsung dari Maluku kita selesai itu. Langsung ke Maroke. Langsung pulang ke pelabuhan lagi. Pelabuhan apa namanya tadi? Muara Baru. Nah, berarti Mas Rizky kontrak awal itu awal itu ya tergantung dari perusahaan ya. Tapi kalau saya sendiri sih cuma dapat 10 bulan. Berarti
4 bulannya kurang lebih di Pulau Maroke atau di Laut Maroke, kemudian sisanya atau lebihnya itu di Laut Maluku. Kemudian selama 1 bulan kurang lebih perjalanan mungkin ke Muara Baru, jadi full 10 bulan. Masya Allah perjalanannya ya, ini sangat menarik, makanya saya undang Mas Rizky untuk sharing pengalaman waktu di ABK. Nah, saya juga pengen tahu maksudnya gimana sih perasaannya waktu di dalam kapal lagi ada ombak atau lagi ada badai. Karena kalau dipikirin terus sama kita, sama saya gitu kan, kalau nggak tahu menanyakan sama yang udah berpengalaman, yang udah ngalamin, ya nggak bakal tahu gitu, karena belum pernah naik kapal. Makanya dari kita ini sharing nih, ilmu banget, Masya Allah yang saya dapatkan gitu. Jadi oh saya tahu ternyata seperti ini. Nah kemudian jadi dari situ Mas Rizky sudah selesai. Sudah selesai. Itu kita selesai nyampe itu kita kemarin jam 3 pagi. Jam 3 pagi Ya, di 3 pagi Jakarta di Jakarta Utara di Muara Barunya. Sampai jam 3 pagi di situ sama kaptennya kita dikasih istirahat sampai jam 7. Iya. Nah oke, mungkin itu aja buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang udah menjadi ABK di luar sana, tetap semangat ya, tetap semangat. Terus juga buat teman-teman yang mau daftar, yang mau lamar-lamar ke ABK, jangan karena sudah melihat video ini jadi down ya, semangatnya tetap semangat, tetap cari pengalaman kerjanya, yang lain ABK tetap lanjutkan, yang terhenti langkahnya seperti Mas Rizky ini ya. Mungkin itu aja ya, sharing kali ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Dan jangan lupa juga like videonya, komen, silahkan yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Kalaupun saya tidak bisa jawab, nanti akan saya pertanyakan kepada Mas Rizky, kemudian jawaban Mas Rizky akan saya salin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe.